Batu berjatuhan di lereng gunung berapi yang mengamuk, mendorong bebatuan besar lain yang menghalanginya. Lalu jatuh ke laut dalam gejolak besar, menimbulkan gelombang tinggi yang belum pernah ada sebelumnya. Inilah yang mungkin terjadi jika Helena Slam di Kepulauan Besar Hawaii amblas ke lautan. Gunung api Kilauea masih terus aktif. Erupsi terakhirnya terjadi pada tahun 2018. Biasanya erupsi ini disusul dengan gempa bumi dan kekuatannya bervariasi. Dalam setiap guncangannya, batu magma menggelinding menuruni lereng. Formasi bebatuan ini disebut slam. Yang paling terkenal yaitu Helena Slam. Pada tahun 1868, pergeseran slam menyebabkan gelombang tinggi hingga 18 meter. Yang paling mengerikan justru terjadi sekitar 110.000 tahun lalu, saat longsorannya memicu gempa yang terbilang paling dahsyat. Kemudian terjadilah mega tsunami setinggi lebih dari 300 meter. Para ilmuwan khawatir kalau hal serupa akan terulang lagi di masa depan. Jika terjadi, gelombangnya mungkin akan menyapu seluruh Hawaii, serta bisa mencapai pesisir Amerika Utara dan Selatan. Meski begitu, para ahli geologi segera meyakinkan kalau longsor seperti ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Kalaupun terjadi, pasti akan jadi bencana yang sangat besar. Yuk, mari. Taman Nasional Yellowstone di bagian barat Amerika Serikat terkenal dengan panoramanya yang indah, terutama Grand Prismatic Spring. Lokasinya ada di tengah-tengah Yellowstone. Tapi kita perlu tetap waspada karena Yellowstone merupakan kaldera yang sangat besar. Sebenarnya sih gunung api super yang sedang tidur. Gunung api jenis ini ribuan kali lebih kuat dari gunung api biasa seperti Kilauea. Coba bayangkan, erupsinya bisa melontarkan bebatuan super besar, mengalirkan lava panas, dan menyemburkan awan panas. Sehingga perjalanan udara di banyak negara lumpuh total selama berminggu-minggu. Kamu bisa bayangkan kalau kejadiannya 1000 kali lebih dahsyat. Nah, beginilah kalau Yellowstone mengalami erupsi. Awalnya, area luas di bagian tengah Taman Nasional ini akan berguncang, runtuh, lalu meletus dengan daya ledak sampai bermega-megaton. Lava mengalir keluar dibarengi batu magma yang menutupi area seluas 100 km persegi, atau kurang lebih seluas Jakarta Selatan. Yang paling berbahaya justru abu vulkaniknya. Awan panas akan membumbung tinggi sampai berkilo-kilometer di udara, lalu terbawa angin ke segala penjuru. Karena jauh lebih dahsyat dari erupsi gunung api biasa, daya jangkau dan kerusakannya juga jauh lebih parah. Abunya berat dan tebal, jadi akan menyelimuti wilayah yang sangat luas, merusak area pertanian, bahkan gedung. Selain itu, abu ini akan berhamburan di langit dan menghalangi sinar matahari. Akibatnya, suhu bumi akan turun. Muncullah musim dingin bohongan. Erupsi gunung api biasa bisa menurunkan suhu global hingga beberapa derajat. Dan erupsi gunung api super akan menyebabkan zaman es baru. Untungnya, erupsi gunung api super Yellowstone sangat tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat atau kapanpun juga. Sepanjang sejarah, gunung api ini cuma meletus 3 kali. Lagi pula, tidak ada bukti kalau bencana seperti ini akan terjadi lagi. Para ilmuwan memperkirakan kemungkinannya 0,00014%. Angka ini jauh lebih kecil dibanding asteroid yang mungkin memusnahkan kita semua. Masih soal asteroid. Kalau dinosaurus bisa ngomong, atau kalau masih hidup, hewan ini pasti akan bilang, ancaman asteroid bukan omong kosong loh. Para ilmuwan dari NASA sudah melacak 90% asteroid di dekat bumi yang berukuran cukup besar. Tidak ada satupun yang perlu kita khawatirkan. Tapi masih ada 10% asteroid lain yang belum diketahui lokasinya. Apalagi arah lesatan asteroid bisa berubah karena tarikan objek luar angkasa lain dan akhirnya mengarah ke bumi. Gawat! Kalau asteroid yang menabrak bumi berukuran cukup besar, katakanlah berdiameter 1,6 km, akan terjadi ledakan kuat yang mampu memusnahkan banyak kota besar hanya dalam hitungan detik. Kemudian, terbentuklah awan debu dan serpihan yang akan menghalangi sinar matahari, seperti awan abu dari gunung berapi. Selanjutnya, seluruh dunia mengalami musim dingin selama seabad. Tapi kemungkinan
asteroid jatuh di lautan. Kalau sudah begini, gelombang setinggi berkilo-kilometer akan menyapu kota-kota di sepanjang pesisir di seluruh dunia. Setidaknya tidak akan ada zaman es baru. Meski para ilmuwan cukup yakin kalau ancaman ini tidak akan ada dalam waktu dekat, kita tidak bisa sepenuhnya abai loh. Manusia perlu waktu 5 tahun untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana seperti ini. Kalau asteroid besar di dekat bumi tiba-tiba mengubah arah lesatannya, lalu menuju ke bumi, kita tidak akan sanggup menghadapinya. Bencana yang sangat mungkin terjadi ada di negeri Paman Sam, lebih tepatnya sesar San Andreas di California. Sesar ini bisa pecah sewaktu-waktu dan para ilmuwan memperkirakan gempa bumi di sepanjang jalur ini kemungkinan terjadi 3 dekade mendatang. Kalau benar-benar terjadi, keadaannya akan sangat mengerikan. Mereka memperkirakan kekuatan gempanya 8,0 magnitudo atau setara dengan gempa terparah sepanjang sejarah. Gempa ini bahkan akan lebih membahayakan karena California punya beberapa kota terpadat di bagian barat Amerika Serikat, termasuk Los Angeles dan San Francisco. Di sana banyak gedung pencakar langit dan biasanya gedung-gedung ini rentan terhadap getaran di bawah tanah. Gempa bumi San Andreas bisa menimbulkan kerusakan parah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Belum cukup sampai di situ. Tanahnya bisa terbelah lalu meluluh lantakkan gedung, area pertanian, dan benar-benar mengubah lanskap kota. Tetap saja, ilmuwan yakin kalau kemungkinan terjadinya gempa seperti ini hanya 7% dalam 30 tahun ke depan. Jadi, kemungkinan besar atau 93%-nya kita tidak akan menyaksikan peristiwa ini selagi hidup. Ada juga bahaya gempa bumi lain yang letaknya tidak jauh dari California, yakni Megatrust di Chile. Negara ini berada tepat di atas zona subduksi atau lokasi pertemuan dua lempeng tektonik yang saling menunjam. Disinilah tekanan terakumulasi oleh gerakan lempeng yang terus-menerus. Saat tekanannya terlalu besar, terjadilah gempa bumi dahsyat. Gempa bumi sering sekali terjadi di Chile dalam beberapa tahun terakhir. Para ilmuwan khawatir gempa super dahsyat sedang mengintai. Menurut prediksi mereka, gempa besar akan terjadi sebelum akhir abad ini dan akan merusak area pantai. Gempa yang lebih kecil saja bisa menyebabkan tsunami yang membanjiri pantai baratnya. Sedangkan tsunami besar kemungkinan akan memicu gelombang yang sangat tinggi. Berita baiknya, penduduk Chile tahu cara mengantisipasinya dan para ahli geologi cukup yakin kalau mereka akan bisa berevakuasi sebelum gempa bumi itu terjadi. Pada September 1859, astronom Richard Carrington sedang mengamati matahari. Tiba-tiba ia melihat kobaran di permukaannya. Carrington menuliskan kejadian ini dalam buku catatannya, tapi dia baru tahu pentingnya fenomena ini beberapa hari kemudian. Energi dari kobaran itu sampai ke bumi dan langsung menabrak planet kita. Aurora Borealis pun muncul di langit Kuba dan membakar kabel telegraf di seluruh dunia. Badai matahari ini disebut sebagai peristiwa Carrington. Badai matahari lumayan sering mengenai bumi dan tidak ada yang sekuat peristiwa Carrington. Tapi pada tahun 2012, para astronom mencatat suar matahari dengan energi serupa hampir mengenai planet kita lagi. Kalau saja peristiwa ini terjadi 1 minggu sebelumnya, kita pasti akan sangat kesulitan. Sekarang ini kita sangat bergantung pada listrik di hampir semua lini kehidupan. Badai matahari yang kuat akan sangat mengacaukan medan elektromagnetik bumi. Seluruh peralatan listrik akan mati atau korsleting dan trafo besar akan rusak total. Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk memperbaikinya. Belum lagi biaya mati lampu total akan mencapai kuadriliun rupiah. Sangat disayangkan sih, sains tidak bisa memprediksi badai matahari. Dan kalaupun sudah mengantisipasinya, kita tetap tidak akan sanggup menghentikannya. Suar ini terjadi dalam hitungan detik, dan partikel cuma perlu waktu sekitar 8 menit untuk sampai di atmosfer bumi, lalu menyebabkan gangguan. Mati listrik akan terjadi beberapa saat kemudian, mungkin dalam 1 atau 2 hari saat awan plasma besar sampai di bumi. Saat itulah, kita tidak akan bisa berlindung dari suar matahari. Suar yang bisa memadamkan listrik secara global bisa saja terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Kemungkinannya cukup besar, sekitar 12%. Tapi untungnya, kita jadi tahu kemungkinan ini dan setidaknya bisa mengantisipasinya.
Oh iya, jangan lupa siapkan celana dalam dan kaos kaki ya, buat jaga-jaga. Oke?